Selamat pagi, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri hari ini akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Umi Aziza Fauzani dari SD Negeri 8 Wonogiri berperan sebagai supervisor. Kemudian di sebelah kiri saya Arus Wibowo dari SMA Bakti Wonogiri berperan sebagai coach. dan di sebelah kanan saya Selamat Susilo dari SMP Negeri 1 Silogiri sebagai coach. Assalamualaikum Pak Aris. Selamat pagi Pak Aris. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Pak ya. Saya Bu Umi akan berperan sebagai pengamat jalannya proses coaching pada kesempatan kali ini. Pak Aris akan sebagai coach dan Pak Slamet sebagai coachee. Iya. Sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kompetensi seorang coach kepada Pak Aris yang dalam kesempatan ini nanti akan bertindak sebagai coach. Ya, Pak Aris, dalam pengamatan saya nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati dan saya nilai. Yang pertama, alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang diharapkan nanti akan muncul ketika sesi coaching, ya. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Aris, begitu. Pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Aris kembangkan selaku coach? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching, kemudian sebagai pendengar aktif, dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan betul. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Pak Aris kembangkan ya Pak ya? Iya. Dari 3 kompetensi tersebut, mana yang spesifik ingin Anda munculkan pada observasi kali ini, Pak? Dari 3 kompetensi tadi ada satu yang saya observasi spesifik, yaitu dalam memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Pak. Lantas, apa indikator ketercapaian tujuan dari pertanyaan berbobot? Seperti apa yang Pak Aris inginkan? Harapan saya dari memberikan pertanyaan berbobot tadi, saya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru agar dapat dikembangkan ke depannya. Kemudian, yang menjadi harapan Bapak apa? Untuk menjadi harapan tadi ya, untuk bisa membantu coach untuk memunculkan ide-ide baru tadi untuk dikembangkan ke depannya tadi. Oh iya. Jadi harapan dari Pak Aris dari proses coaching hari ini adalah mendapatkan solusi dari ide-ide baru seperti itu ya Pak ya. Baik, saya persilahkan Pak Aris dan Pak Slamet untuk memulai coaching. Monggo waktunya saya persilahkan. Terima kasih Bu. Yes. Maaf Pak, kemarin menghubungi saya dan pengen ketemu, ada apa ya Pak? Oh iya Pak, apa sekarang Bapak ada waktu? Iya Pak, ada. Kebetulan ini pas lagi kosong jam mengajar. Ada apa sih? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan mengajar di kelas saya Pak. Memangnya ada apa Pak dengan kelas Pak Slamet? Di kelas saya ada beberapa murid yang tidak mau fokus belajar Pak. Seringnya usil, mengganggu temannya, jalan ke sana kemari, dan tak mau duduk diam Pak. Pokoknya ada aja deh ide yang untuk membuat suasana kelas sekali. Sekarang apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap nanti ada solusi dari permasalahan saya ini Pak. Saya menginginkan kelas saya kembali kondusif saat pembelajaran, nyaman dan menyenangkan. Oh begitu. Menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan sebagian dari Bapak di kelas sampai berperilaku demikian? Coba Bapak renungkan kembali, flashback ke belakang. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya Pak. Seperti mungkin saya kurang bervariasi dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran. Oh gitu. Saya juga tidak peduli dengan kesiapan belajar siswa, termasuk gaya belajarnya seperti apa tidak pernah saya identifikasi Pak. Materi dan media pun juga demikian, terkesan monoton. Pokoknya saya datang langsung mengajar. Anak-anak, materi kita hari ini adalah ini. Buka buku paket halaman sekian. Begitu Pak kondisi. Oh gitu sih Pak. Coba mari kita cari solusi bersama. Mohon maaf Pak Slamet, kira-kira menurut Bapak
apakah anak-anak sebenarnya juga pengen belajar yang nyaman dan menyenangkan? Ya, tentu saja Pak. Anak-anak ingin belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kira-kira menurut Pak Slamet, apa saja yang membuat anak itu belajar dengan menyenangkan, nyaman di kelas? Sepertinya perlu menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi Pak. Metode strategi belajar juga bervariasi, tidak monoton. Mungkin juga perlu dijeda dengan quiz atau ice breaking gitu Pak. Apakah selama ini Pak Slamet sudah melakukan hal itu? Saya merasa pembelajaran saya masih monoton dan kurang menarik serta belum mewadai dari keragaman siswa. Nah, itu Pak Slamet mungkin bisa dicoba Bapak. Nah, sekarang apa rencana Bapak? Saya akan mencoba Pak untuk membuat peta konsep terlebih dahulu tentang kebutuhan murid saya Pak. Gaya belajarnya dan juga saya akan dengan tes diagnostik awal Pak, sehingga perbedaan yang ada di antara para murid itu bisa terakomodasi. Kemudian saya juga akan mencoba menerapkan berbagai metode strategi belajar di kelas, diselingi juga dengan game, speaking, biar anak-anak kembali semangat Pak. Terus selanjutnya apa yang menjadi komitmen Bapak setelah mau menerapkan metode, kemudian mau ada speaking, kira-kira apa Pak? Komitmen Bapak depannya? Saya berkomitmen Pak untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dan sudah saya angankan untuk mengakomodasi, memfasilitasi keragaman yang ada pada murid Pak. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode strategi pembelajaran yang bervariasi, tidak monoton, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak ada lagi siswa yang usil ke sana kemari Pak, mengganggu yang lainnya Pak. Nah, hebat, selamat, hebat sekali rencananya, semoga bisa diterapkan. Iya Bapak, mungkin kami akan menerapkan dalam semester depan. Ya. Nanti semester depan, oke, nanti diterapkan. Kemudian saya tunggu kabar ceritanya dari Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan kelasnya menjadi nyaman dan menyenangkan. Ya Pak Hamad. Iya Bapak, terima kasih waktunya untuk sharing hari ini Bapak. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih praktik coachingnya Pak Aris dan Pak Slamet. Secara garis besar, praktik coaching hari ini sudah memunculkan alur tirta. Di checklist saya sudah tercentang dari mulai tujuan di awal coaching, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak. Sehingga alur tirtanya semua sudah tercapai begitu. Kemudian untuk kompetensi yang kedua, Pak Aris mengatakan akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Tadi juga sudah nampak, Pak Aris sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan ide-ide dari Pak Slamet untuk menyelesaikan masalahnya. Pak Aris, saya ingin tahu apa indikator yang tampak dari pengembangan pertanyaan berbobot tadi, Pak? Indikator yang tampak dari kegiatan coaching tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan berbobot dengan harapan Pak Slamet dapat menemukan solusi dan memunculkan ide-ide baru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran berikutnya. Baik Pak, tadi Pak Aris sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Pastinya menjadi pengalaman luar biasa ya Pak ya. Dan Pak Aris juga telah mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika menjadi coach. Nah, untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Pak Aris kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada kesempatan coaching berikutnya yaitu kompetensi menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh. Mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru agar dapat dikembangkan ke depannya. Selain itu juga agar lebih terasah dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baiklah. Semoga bisa terlaksana ya Pak Aris ya. Lalu bagaimana perasaan Pak Aris setelah melaksanakan coaching hari ini Pak? Saya merasa senang bisa sharing untuk mengatasi permasalahan Pak Slamet, sekaligus bisa menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran berikutnya Pak Slamet di kelasnya. Baik Pak, terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.